Halo, perkenalkan nama saya Regina Apriliani, mahasiswa aktif semester 7 Ilmu Komunikasi dengan peminatan Hubungan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. Usia saya 22 tahun dan berdomisili di Kota Cimahi. Ada 3 kata yang dapat mendeskripsikan diri saya, yaitu komunikatif, kolaboratif, dan juga kreatif. Selama berkuliah, saya aktif dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan, salah satunya menjadi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPI dan berpengalaman juga dalam beberapa proyek dosen, tepatnya dalam perusahaan konsultan komunikasi dan kehumasan, Ratisa Media Citra sebagai graphic designer, video editor, dan sosial media kontributor. Saya bertanggung jawab atas visualisasi konten, baik untuk publikasi media sosial atau hanya sekedar laporan media monitoring beberapa proyek seperti Sobat Indonesia Baik atau SOHIB yang dinaungi langsung oleh Kominfo, lalu PT Pemerindo Indonesia dengan 3 trade show terbesar mereka di Asia Tenggara, lalu ada Meat and Livestock Australia, dan Yayasan CBC Indonesia. Dari berbagai pengalaman dan keterampilan saya dalam desain grafis, manajemen media sosial, dan komunikasi visual, saya yakin dapat berkontribusi pada posisi desainer dalam program Digistar Internship PDIB Telkom ini. Motivasi saya mengikuti program ini adalah karena Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergengsi dengan segala prestasinya untuk memajukan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Visi mereka untuk menjadi digital telco pilihan utama dengan misi mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga sangat menginspirasi saya. Tidak hanya itu, saya juga tertarik dengan budaya kerja yang ada di Telkom karena sebagai bagian dari BUMN tentunya mereka berlandaskan nilai akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Saya percaya bahwa bekerja di lingkungan yang menjunjung tinggi integritas dan kolaborasi itu dapat membantu saya dalam mengembangkan diri secara profesional. Untuk itu, saya berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap tugasnya, lalu saya akan belajar banyak dari para profesional yang ada di Telkom, serta mengaplikasikan segala pengalaman dan pengetahuan saya dalam komunikasi visual, manajemen media sosial, dan juga graphic designer pada setiap proyek ataupun tugas yang nanti diberikan. Kesibukan saya di masa liburan sebagai mahasiswa yang akan menginjak semester akhir itu gak banyak. Saya biasanya mulai merevisi proposal skripsi yang sudah saya buat di semester 6 kemarin, itu agar nanti surat keputusan skripsinya lebih cepat diterbitkan. Saya biasanya hanya sekedar membaca atau mencari jurnal yang relevan dan revisi minor sesuai dengan saran dari pembimbing. Lalu saya juga masih terlibat dalam mini projectnya Kominfo sebagai media research analyst untuk parameter kualitas stakeholder yang nantinya akan dipakai sebagai matriks penilaian untuk ajang Anugerah Media Citra yang Kominfo selenggarakan di akhir tahun nanti. Terakhir, saya juga masih aktif sebagai freelance graphic designer untuk sekedar menambah uang saku dan menambah kemampuan dan mengasah skill saya. Salah satu proyek yang menarik dan menantang bagi saya itu adalah ketika saya bergabung dalam proyeknya Sobat Indonesia Baik atau SOHIB yang dinaungi langsung oleh Kominfo saat part-time di Ratisa Media Citra Januari kemarin. Sebenarnya saya itu sudah bergabung di Ratisa sejak tahun 2022, tetapi segala desain yang telah saya buat itu pada awalnya hanya menggunakan aplikasi-aplikasi basic mulai dari Canva, Figma, Photoshop, CapCut, Adobe Premiere, kayak gitu. Nah, tapi di proyeknya SOHIB sendiri itu saya harus bisa menguasai AI atau Adobe Illustrator, dan itu menjadi tantangan dan bahkan hal yang sulit bagi saya. Ada beberapa kendala yang saya hadapi itu ketika revisi yang memang tidak sekali ataupun 2 kali, bahkan berkali-kali. Itu karena alur kerjanya itu sangat panjang, mulai dari tim desain yang mulai desain ketika mendapatkan brief, lalu setelah itu kita approval di tim internal, baru setelah oke itu ntar PIC media sosialnya
akan approval kembali ke pihak Kominfo, sehingga memang revisinya akan berkali-kali. Tidak hanya itu, saya juga harus adaptasi dengan AI atau Adobe Illustrator, dan cara saya menghadapinya adalah dengan menonton video tutorial YouTube. Lalu saya mulai mendesain grafis di AI secara sederhana, dan akhirnya saya terbiasa. Tidak hanya itu, biasanya tim desainer itu seringkali miskomunikasi dengan tim riset, di mana memang brief kontennya itu banyak sekali revisi dari diksinya yang memang bukan kesalahan tim desainer. Lalu ada juga pemberian brief yang dadakan dan di luar jam kerja, sehingga untuk antisipasinya itu kita akan melakukan evaluasi atau rapat bulanan. Tetapi saya juga harus sigap untuk selalu membawa laptop ke mana saja, karena revisi dan konten dadakan itu pasti akan selalu ada, bahkan ketika saya main sekalipun. Meskipun awalnya merasa tertekan, tetapi saya senang dan bangga bisa tergabung dalam mini projectnya Kominfo. Sebagai seorang graphic designer, tentunya saya cukup familiar dengan tools editing, baik itu untuk graphic design ataupun untuk video editor. Untuk graphic design sendiri, saya biasanya menggunakan Canva dengan tingkat kemampuan 9, Figma dengan tingkat kemampuan 9, Adobe Illustrator dengan tingkat kemampuan 8, lalu ada Adobe Photoshop dengan tingkat kemampuan 8 juga. Dan untuk video editor sendiri, saya biasanya mengedit menggunakan Adobe Premiere dengan tingkat kemampuan 9, CapCut Pro dengan tingkat kemampuan 9, dan Sony Vegas dengan tingkat kemampuan 8. Itulah cerita singkat dan profil diri saya. Besar harapan saya dapat memiliki kesempatan untuk bergabung pada posisi desainer melalui program Digistar Internship di DB Telkom ini.